Permasalahan sampah masih menjadi momok bersama yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Membludaknya tempat pembuangan sampah terpadu yang ada di kawasan Piungan, Bantul tentu kerap menimbulkan permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi PR bagi pemerintah. Bahkan, jika saat musim libur tiba, tak jarang kerap terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir Piungan hingga membuat sampah membludak di tiap daerah. Hal ini membuat masyarakat mulai bersinergi untuk membangun tempat pembuangan sampah guna mengurai dan mengurangi penumpukan sampah di wilayahnya. Seperti yang dilakukan Kelurahan Sendang Tirto, Berbah, Sleman, yang secara mandiri mereka bergerak mengembangkan tempat pembuangan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dengan nama Mandiri Makmur. Sudah berdiri sejak 2019 lalu, tempat ini menjadi pembuangan akhir sampah-sampah rumah tangga dari 600 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Sendang Tirto, Berbah. TPS 3R ini merupakan salah satu unit usaha berupa pengelolaan sampah rumah tangga dan kini telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes atau Badan Usaha Milik Kelurahan atau BUMKAL Sendang Tirto. Namun tak hanya unggul dalam pengelolaan sampahnya saja, Kelurahan Sendang Tirto juga memiliki potensi alam maupun sektor usaha yang menjanjikan. Tentu adanya TPS 3R yang dimiliki BUMKAL Mandiri Makmur ini menjadi salah satu nafas bagi kelurahan setempat untuk menjaga lingkungan tetap asri dan bersih dari sampah. Meski belum seberapa, upaya ini juga sekaligus menjadi salah satu ladang pendapatan desa setempat. Berawal BUMDes ini ada keprihatinan di mana ada orang membuang sampah sembarangan, dan kami juga melihat dan merasakan perumahan di Sendang Tirto cukup banyak. Setelah itu mungkin sekarang sudah bertambah, ada 14 perumahan yang ada di Sendang Tirto, baik itu resmi atau yang belum resmi, artinya mendapatkan izin. Dan ini menjadikan marga kami semakin banyak dan harus kita antisipasi bagaimana pembuatan BUMDes untuk menangani sampah tersebut biar tidak berserakan dan bersih, insya Allah gitu. Dan dengan ini Bernas pemberdayaan masyarakat kaitan dengan di DPR DIY Komisi D, insya Allah ini di pelatihan BUMDes di mana kami sudah juga melakukan upaya-upaya, salah satu pelatihan di mana kemarin sudah 6 kali di lokasi Sendang Tirto dan dilanjutkan di Hotel Avon beberapa yang lalu, dan alhamdulillah perkembangan cukup baik, insya Allah ke depan karena ada perubahan pengurus tentunya hati-hati ada yang sedikit dirubah dan sebagainya, insya Allah kami siapkan semuanya itu. Tentang permodalan ya, tadi penyertaan kami di desa juga sangat terbatas sehingga kami harus memilih usaha yang bisa dijalankan dan bisa bergerak dengan baik. Nah, ini yang harus kita pilih dan sesuaikan dengan anggaran yang kami miliki. Di samping memang kami membuka kerjasama dengan pihak yang lain di mana ini yang kita atur, yang kita ngatur di BUMDes. Seperti itu. Sementara kami di bidang sampah, penanganan sampah, tadi di muka saya sampaikan di mana warga mulai tidak teratur buang sampah sembarangan sehingga kami harus memaksimalkan itu, dan insya Allah TPS 3R sudah kami buat bersama kemarin mendapatkan bantuan dari Jakarta dan alhamdulillah sudah menjalankan operasi dengan baik. Nah, ke depan kami juga membuka usaha kuliner di mana nanti melalui BUMDes yang baru ini insya Allah ini kuliner dan apa ya yang bisa kami siapkan, insya Allah ini sudah berangkat hampir selesai pembangunannya. Ya, guna meningkatkan nilai perekonomian desa setempat, Kelurahan Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta menjadi salah satu kelurahan yang disasar oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelatihan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kelurahan. Terselenggara di kantor Kelurahan Sendang Tirto, agenda pelatihan BUMDes ini dihadiri oleh segenap perangkat kelurahan, di antaranya Amir Junawan selaku Lurah Sendang Tirto, Nurholis Suharman selaku anggota Komisi D DPRD DIY, Siska Wulandari selaku Kasih Pengembangan Potensi Masyarakat,
Dinas PMK Kabupaten Sleman, Fandi Galang Wicaksana selaku konsultan BUMDes ID, dan tak lupa masyarakat sekitar Sendang Tirto Berbah. Pembahasan dalam sosialisasi ini terkait kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola BUMDes atau BUMKAL agar dapat meningkatkan pendapatan desa setempat. Tentu pelatihan BUMKAL ini menjadi langkah awal bagi Kalurahan Sendang Tirto untuk semakin maju mengembangkan potensi kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini tak terlepas menjadi perhatian segenap pihak, diantaranya Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Nurholis Suharman. Dalam paparannya saat melakukan pelatihan dengan warga setempat, pihaknya menekankan agar BUMDes maupun BUMKAL Sendang Tirto dapat berfungsi menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi menurut pengamatan saya ini bapak-bapak dari pengurus BUMKAL ini mungkin sudah pengurus ya generasi ketiga, masih kedua, oh masih kedua ya. Pak Cari. Nah, generasi kedua ini mudah-mudahan ini nanti bisa menggerakkan BUMDes dan menggerakkan perekonomian. Jadi BUMKAL atau BUMDes ini yang pertama harus bisa menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Karena saya kira mempunyai fungsi ekonomi. Di satu sisi juga punya fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Meskipun hanya badan usaha milik desa, tapi jangan sampai usaha-usaha yang didirikan nanti yang dilakukan malah mematikan usaha-usaha yang ada di masyarakat. Harusnya sebagai pendukung kegiatan perekonomian di masyarakat. Yone kegiatan ini wis dilakukan oleh masyarakat sudah baik, ya cuma disaingi dengan BUMDes atau BUMKAL itu. Itu harapan. Kalau bisa sebagai pendukung. Dalam pelatihan BUMKAL Sendang Tirto kali ini, Biro Bermas DIY juga tak lupa bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Diwakili oleh Siska Wulandari, selaku Kepala Seksi Dinas PMK Kabupaten Sleman, pihaknya turut memaparkan kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan BUMDes. Seperti diketahui, saat ini baru terbentuk sekitar 63 BUMKAL di Kabupaten Sleman. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih Pemkab setempat untuk menggerakkan pendampingan BUMDes maupun BUMKAL yang sudah terbentuk guna meningkatkan produktivitas sumber daya masyarakat. Kebijakan Dinas PMK dalam hal pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman, diantaranya kami melakukan pendampingan dan motivasi untuk pembentukan BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi memang dari 86 kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman itu baru terbentuk 63 BUMKAL yang ada di Kabupaten Sleman. Itu pun dari 63, banyak diantaranya yang hanya ada namanya. Jangankan untuk maju dan berkembang, jadi pengurusnya aja kadang-kadang belum jelas, Pak. Jadi namanya ada, nama kegiatannya ada, tapi kegiatan di lapangan
kurang jelas Bapak, itu ada beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman. Itu PR bagi kami di dinas, bagaimana caranya pendampingan BUMDes-BUMDes yang sudah terbentuk. Kedua, program-program yang ada di dinas itu ada beberapa, diantaranya program peningkatan kapasitas pengurus BUMDes yang biasa kami lakukan BIMTEK pengurus BUMDes, dan juga ada program peningkatan kapasitas tentang manajemen keuangan. Sementara itu, pihaknya juga menekankan mengenai revitalisasi Forkom Bumkal agar nantinya setiap Bumkal di Kabupaten Sleman dapat berkolaborasi dengan dinas setempat guna memecahkan permasalahan yang ada di tiap Bumkal Kabupaten Sleman. Pengurus Bumkal juga dapat mengakses pinjaman dana penguatan modal dari anggaran Kabupaten Sleman. Selanjutnya, kami berupaya untuk mengembangkan jaringan-jaringan dan kerjasama Bumkal dengan pada awal tahun ini kami sudah berusaha merevitalisasi Forkom Bumkal yang ada. Mungkin dari Forkom Bumkal, memang Forkom Bumkal itu sudah terbentuk sudah lama, sudah masa kerjanya sudah 5 tahun. Jadi kami coba revitalisasi di awal tahun 2022. Kami harapkan nanti dari revitalisasi Forkom Bumkal bisa berkolaborasi dengan dinas dalam memecahkan begitu banyak permasalahan yang ada di Bumkal Kabupaten Sleman. Kemudian poin yang terakhir, biasanya ini poin yang paling diminati oleh pengurus Bumkal. Jadi kami memfasilitasi pinjaman lunak dana penguatan modal dengan anggaran pemerintah Kabupaten Sleman yang bisa diakses oleh Bumkal yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi nanti pengurus Bumkal Kabupaten Sleman bisa mengakses dana pinjaman yang berasal dari anggaran pemerintah Kabupaten Sleman. Sementara itu, dalam pelatihan ini, Sinkor Indonesia, yakni perusahaan berbasis teknologi akuntansi, juga turut hadir untuk memberikan paparannya. Fandi Galang Wicaksana, selaku konsultan BUMDes ID dari perusahaan Sinkor Indonesia, juga menekankan mengenai layanan konsulting, sistem, hingga training BUMDes maupun Bumkal. Dalam hal ini, Sinkor Indonesia juga turut berkolaborasi untuk berkomitmen membantu pemerintah, lembaga, perusahaan, hingga UMKM untuk meningkatkan kinerja melalui penguatan pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, hingga implementasi teknologi informasi. Pendampingan selama 6 kali, di mana pada saat itu yang kita dampingi adalah tema kelembagaan, kemudian rencana program kerja BUMDes, kemudian dari SOP tentang manajemen keuangan, sampai pada digitalisasi. Jadi ada 6 kali pendampingan yang harapannya nanti bagi pengurus BUMDes itu bisa menyesuaikan dengan BP11. Kemudian selain itu kita juga pernah kemarin sudah melaksanakan kelas evaluasi. Nah, dari kelas evaluasi tersebut dari BUMDes Makmur Mandiri sudah diberikan rekomendasi di mana nanti ada peran ini sebenarnya butuh dari fasilitasi Pak, sebenarnya fasilitasi dari dinas-dinas terkait dan juga terutama Pak Nurholis untuk bisa mendorong dari BUMDes Makmur Mandiri itu sendiri ya. Jadi memang perlu adanya fasilitasi. Tapi ide itu sudah ada Pak, cuma tidak eksekusi dan butuh fasilitasi Pak sebenarnya itu. Lebih yang sudah berjalan adalah TPS 3R. Nah kita fokus dulu ke depan dari TPS 3R. Dengan cara apa? Nah ini sebelumnya memang perlu adanya kekompakan dari stakeholder dari kelurahan. Karena memang ada problem di sini.
Tapi sebenarnya saya pengen bapak-bapak semua itu biar nggak apa-apa, kita jalan saja di fokus di TPS 3R. Nah, karena tadi setelah disampaikan bahwa ada 7.000 kakak dan kemudian sudah ada 500-an, ada 5% yang sudah menjadi menjadi pelanggan yang dibutuhkan. Pelatihan secara kontinu ini tentu dinilai penting agar pengelolaan sampah yang ada di Sendang Tirto ini dapat lebih maju secara pelayanan maupun penghasilan. Hal ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari berbagai pihak. Bagus atau tidaknya itu tergantung dari SDM-nya, tentunya di sini perlu adanya pelatihan dan pendampingan untuk secara kontinu ya kepada pengurus TPS 3R, karena pada dasarnya ketika sampah itu dikelola dengan baik dan memang menggunakan teknologi yang terbarukan, tentunya kita bisa menghemat waktu, kemudian menghemat biaya dan menekankan efektivitas untuk pengelolaan sampah yang biar bisa profit tersebut. Nah, tentunya di sini dukungan dari teknologi itu penting. Juga keterlibatan masyarakat di sini. Kan pengennya membuat kuliner. Bagaimana masyarakat itu bisa menyertakan saham masyarakat. Bagaimana caranya? Ini perlu adanya sosialisasi dari kelurahan kepada masyarakat terhadap program kerjanya. Program tentunya di sini lebih khususnya adalah BUMDes. Bagaimana mengembangkan kuliner, kemudian butuh modal, di situ masyarakat bisa menyertakan modal di situ, tapi dengan syarat manfaatnya apa sih ketika masyarakat itu pengen menyertakan saham di situ. Nah, ini perlu ditekankan oleh pemerintah desa. Karena apa? Ketika sudah bergabung di kerjasama dengan BUMDes, otomatis di situ akan tercipta kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Sendang Tirto itu sendiri. Tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di kawasan Sendang Tirto ini tentu diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkannya. Tak hanya persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun tentu diharapkan nantinya akan ada hasil produk bernilai ekonomis dari sampah yang diolah. Tentu dalam mewujudkan semua itu tak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus TPS 3R Makmur Mandiri Sendang Tirto. Banyak Mbak kendalanya Mbak. Pertama, kalau TPA yang ada di Piyungan itu penuh atau ditutup. Nah, permasalahan ditutup karena di sini banyak transportasi kendaraan yang dipakai tidak pada layak. Misalnya tidak pakai truk dam atau hanya memakai kolbok itu aja Mbak. Padahal yang diizinkan oleh petugas TPA yang ada di Piyungan sana itu hanya truk dam saja Mbak. Ya alhamdulillah kalau di TPS unit 3R Sendang Tirto ini sudah ada truk damnya Mbak. Namun kendala yang ada itu jelas Mbak. Di sana itu antri panjang Mbak. Bahkan nyampe 40 sampai 50 unit kendaraan truk-truk itu pada jubel itu Mbak. Dan sekarang biaya operasional itu jelas berawal dari Pretalit Solar Munda, otomatis yang ada di TPA pun juga ngikut munggah, ikut naik. Sehingga operasional yang ada di unit TPS sendiri itu juga mengalami ikut kenaikan juga Mbak.
Tentu penyelesaian permasalahan sampah yang ada di Bungkal Sendang Tirto turut menuai apresiasi dari Dinas PMK Kabupaten Sleman. Namun, dengan melimpahnya potensi yang ada di Kalurahan Sendang Tirto, diperlukan adanya komunikasi untuk menjalin keakraban agar sinergi dapat lebih terjalin erat, serta mencapai satu tujuan, yakni memakmurkan perekonomian masyarakat setempat. Sebenarnya potensinya sudah cukup bagus, bisa menyelesaikan masalah yang ada, dan ada beberapa potensi alam yang dimiliki Sendang Tirto. Mungkin kurang komunikasi saja antara BUMDes di Sendang Tirto dan pemerintah Kalurahan beserta jajarannya. Tapi setelah mungkin ada beberapa kegiatan seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, saya yakin nanti BUMDes di Sendang Tirto bisa akan lebih berkembang dan maju. Beberapa poin yang kami sampaikan tadi mungkin ketugasan kami di dinas itu beberapa kebijakan. Beberapa kebijakan itu kan sifatnya rutin gitu ya Mbak. Tapi ada satu hal yang saya tekankan tadi. Jadi ada pemberian. Jadi untuk menjadikan pengelolaan BUMDes maju itu, jadi pemberian kepercayaan 100% ke pengelola BUMDes, dan juga pengelola BUMDes itu harus 100% menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pemerintah kalurahannya. Mungkin itu hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh pengelola BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman, serta kepada seluruh pemerintah kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman, Mbak. Selain itu, sinergi DPRD DIY dalam merumuskan regulasi-regulasi juga diharapkan dapat menggerakkan inisiatif warga untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di tiap kelurahan. Mengingat Sendang Tirto merupakan salah satu kalurahan yang memiliki segudang potensi yang dapat digali. Kami dari DPRD itu merasa bahwa badan usaha milik kalurahan atau Bungkal ini sangat penting untuk dikembangkan, karena Bungkal ini bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di desa atau di kalurahan, dan juga bisa menambah pendapatan asli kalurahan sebagai alokasi untuk pembiayaan pembangunan di kalurahan itu. Jadi kalau kita bicara pendapatan di kalurahan itu kan dari banyak komponen ya. Yang terpenting kalau dana transfer itu sudah ada aturannya. Nah, yang penting bagaimana kalurahan itu bisa mendapatkan pendapatan asli kalurahan. Nah, pendapatan asli kalurahan itu bisa bertambah, bisa meningkat kalau ada suatu kreativitas daripada lurah dan pamongnya dalam menggali potensi yang ada di kalurahan itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah dengan mengaktifkan badan usaha milik kalurahan. Nah, karena badan usaha milik kalurahan atau Bungkal ini merupakan suatu potensi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pendapatan asli kelurahan, maka ini perlu kita kembangkan, kita tingkatkan, kita bina, kita motivasi untuk bisa lebih berkembang lagi, ya, bisa mendapatkan tambahan pendapatan kalurahan, dan dari segi ekonomi masyarakat juga akan terbantu karena akan menumbuhkan giat perekonomian di kelurahan itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi BUMDes ini, diharapkan dapat membangun kemandirian masyarakat Indonesia, utamanya yang tinggal di kawasan pedesaan, sehingga nilai perekonomian masyarakat dapat benar-benar terangkat dan menciptakan kawasan yang produktif dengan usaha maupun produk-produk inovatif.